Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ كيف أمسيتم؟ وعلى ملة أبينا إبراهيم مسلما ومن كان من المشركين. Kita buka bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka wa inna nas'aluka Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alil qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal nar. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah, sore ini cerah ya. Dan tadi pagi hujan, gelap, hujan, mungkin beberapa mager ya. Alhamdulillah, mager tapi masih mau dan Allah sempatkan untuk bisa hadir di majelis ilmu sorenya ya. Senantiasa kita syukuri nikmat Allah karena dimudahkan langkah kita untuk menghadiri taman surga. Banyak yang luang waktunya, sehat raganya, tapi ya mungkin belum ada panggilan hati untuk hadir ke majelis ini. Maka mereka yang Allah pilih, mereka yang mau meluangkan waktunya untuk belajar Al-Quran adalah hamba-hamba Allah yang terpilih dan terbaik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Orang yang terbaik di antara kalian siapa? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Mereka yang terbaik di sisi Allah yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka ketika mereka adalah yang terbaik, mereka adalah orang-orang yang terpilih. Dan senantiasa jaga nikmat Allah ini ya akhwat. Kita berazam kuat bahwa seumur hidup kita akan selalu belajar sampai ajal menjemput, dan semoga Allah akhiri hidup kita husnul khotimah dengan Baik, terakhir kita baca sampai berapa? La tashtub, jangan dicorek-corek. Yang Kak Usma kayaknya belum punya ya, yang biasa. Kalau ada sisa enggak sana? Nah, di sana masih ada. Mungkin diambil beberapa nanti, mungkin kalau ada yang baru gabung. Terakhir kita baca sampai berapa surat Al-Mujadilah? Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik, Bu Fajar. Banyak orang. Oh ya, semoga semakin berkah. Satu. Terakhir sampai ayat 14.
Sebelum kita lanjutkan sambil menunggu mungkin ada teman-teman kita yang sedang dalam perjalanan supaya tidak tertinggal. Mari dibaca mulai dari ayat 14 sampai 21. Wahid, Isnain, Salasa. Ayat 14. Satu, dua, tiga. Iya. Barakallahu fikum jami'an wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Ulaika ashabun Hampir kita baca sampai ayat 13 ya. yauma Berikutnya masih ingat sebelum di ayat 14 mulai dari ayat 12 13 berbicara tentang apa? wa yahsabu Tentang perintah untuk bersedekah. Siapa yang ingin berbicara empat mata dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau berkonsultasi dengan beliau, hal ini adalah tujuannya untuk meringankan beliau. Nah, kenapa? Ya karena Rasulullah harus meluangkan waktu, tenaga, dan ternyata yang konsultasi banyak. Maka Allah memerintahkan untuk apa? Bersedekah. Dan ingat sedekah ini tidak hanya untuk Rasul, bahkan juga untuk diberikan kepada yang memerlukan, sehingga mereka berpikir dulu dan sekaligus bisa ketahuan mana yang sebenarnya benar-benar iman dan munafik, yaitu enggan untuk bersedekah. Maka adapun yang kurang mampu, maka cukup dia mentaati Allah dan Rasulnya, menjalankan perintah agama dengan baik. Baik. Kemudian masih ada kaitan dengan perihal, sedikit kaitan dengan masalah
munajat ya, munajat artinya konsultasi dengan Rasul. Di-mute ya akhwat ya. Akhwat yang ikut online bisa di-mute ya. Suaranya supaya tidak. Perhatikan di ayat 14. Mari diartikan bersama-sama dalam kitab Tafsir Muyassar ya, yang belum punya Risma di depannya. Ya Mustafa Ampunah juga membantu, tapi yang tafsirnya di sini. Baik, dibaca bersama-sama ayat 14. Tidak engkau perhatikan orang-orang munafik yang menjadikan Ya, mulai dari ayat ini, ayat 14 menceritakan tentang perihal orang-orang munafik. Ini diantara ciri surat ini Madaniyah. Banyak sekali panggilan ya ayyuhalladzina amanu. Ada dua ya. Panggilannya ada tiga. Ada tiga, ini cukup jamak. Kemudian juga surat ini menceritakan tentang ahli kitab, sekaligus juga orang munafik. Ini diantara ciri surat Madaniyah. Juga terdapat hukum zihar, hukum berbisik-bisik, hukum perintah yang lain sedekah sebelum konsultasi dengan Rasul, bicara empat mata dengan beliau. Dan di sini masih ada sedikit kaitan tentang sikap orang-orang munafik terhadap musuh-musuh Islam. Siapa? Orang-orang Yahudi. Padahal mereka secara lahir menyatakan Islam atau iman. Namun hal itu Allah sanggah bahwa sejatinya mereka orang-orang munafik itu bukan dari kalangan beriman, tidak pula dari kalangan mereka kafir. Maaf, maksudnya bagaimana? Mereka berada dalam kebingungan di antara keduanya. Meskipun sebenarnya ketika mereka telah menyimpan sifat munafik, yaitu nifak itu ada dua. Nifak i'tiqadi dan nifak amali. Nifak i'tiqadi, nifak yang ada dalam hati, yaitu kecenderungan membela musuh-musuh Allah Ta'ala, membenci agama Islam, berusaha ingin menghancurkan agama Islam, pengusungnya, dan menjadikan orang-orang kafir itu sebagai bolo-bolonya. Dan ini nyata di zaman kita sekarang juga banyak. Iya enggak? Bagaimana Allah nyatakan cenderung terhadap mereka? Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Ya, tidakkah kamu perhatikan orang-orang munafik yang berteman dekat dengan dan memberikan loyalitas kepada orang Yahudi, yaitu ahlul kitab. Allah menyampaikan dalam ayat ini dengan bentuk pertanyaan, tidakkah engkau melihat, hai Muhammad, terhadap orang-orang yang menjadikan wali atau mereka bersikap loyal terhadap orang yang Allah murkai kepada mereka? Siapa? Orang-orang Yahudi. Bagaimana loyalitas orang-orang munafik terhadap orang-orang Yahudi? Yaitu mereka menjalin persahabatan yang dekat, membocorkan banyak rahasia-rahasia orang beriman, bahkan mensupport mereka, bahkan dari belakang mereka sebenarnya ingin menghancurkan Islam. Sementara identitas mereka nampaknya adalah seorang Muslim, tapi hati mereka menyimpan kebusukan, kebencian terhadap agama Islam. Mereka bersekongkol dengan orang-orang Yahudi, yaitu musuh-musuh Islam. Ada enggak ini? Ya, bahkan ini menjelang pilpres ini dengan nyata jelas kita bisa tahu, maaf, siapa yang sebenarnya mukmin dan siapa yang sebenarnya munafik, dengan menyimpan, menyokong, mensupport, bersikap loyal terhadap orang-orang kafir, terhadap musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka dikatakan bahwa mereka, siapa mereka? Orang-orang munafik, mahum minkum wala minhum. Orang-orang munafik itu sejatinya bukan termasuk golongan Muslim, bukan pula golongan Yahudi. Jadi kalau zahirnya mereka mengklaim dirinya seorang Muslim, tapi perbuatannya mendukung Yahudi, musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka Allah permalukan mereka bukan seorang Muslim, bukan Yahudi. Sejatinya
mereka itu berada dalam kebingungan dan hakikatnya sebenarnya mereka itu dalam diri mereka. Kenapa? Karena mereka memiliki sifat ada sifat yang dalam diri mereka. Dan bahkan nanti ending dari akibat mereka munafik adalah neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka itu berada di neraka yang paling dalam. Mereka lebih berbahaya sebenarnya dari ada orang kafir karena mereka itu musuh dalam selimut. Gimana sih musuh dalam selimut? Apa berarti musuhnya dalam selimut gitu? Gimana maksudnya musuh dalam selimut? Bermuka dua, artinya permusuhan mereka lebih membahayakan Muslim Islam daripada orang kafir terang nyata mereka benci anti. Adapun mereka munafik itu nampaknya baik, ya mereka mengikuti apa yang dilakukan, tapi hanya sebagai tameng, ya, mungkin sholat, ikut-ikut ya kajian dan lain. Tapi mereka punya visi misi untuk mengorek rahasia orang-orang beriman, kemudian disebarkan, kemudian menimbulkan fitnah kemana-mana. Ini diantara kesulitan orang-orang munafik. Tujuannya apa? Biar Islam itu kalah, biar Islam itu hancur, dan sehingga musuh-musuh Islam mereka bisa berkuasa. Inilah yang mereka berbuat sampai termasuk kebusukan mereka. Wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah dusta, artinya menyampaikan bersumpah dengan kedustaan bahwa mereka itu muslim. Mereka muslim. Begitu sumpah mereka, mereka tidak mau kalau mereka dikatakan seorang yang kafir atau mereka dikatakan munafik. Namun Allah bantah bahwa mereka ketika berada di hadapan Rasul dan tidak mengakui kemunafikan mereka, ayat ini turun. Mereka telah bersumpah dengan sumpah yang berisi kebohongan. Artinya klaim mereka bahwa mereka seorang muslim itu adalah dusta. Itu adalah palsu. Dan sejatinya mereka itu menyadari kebohongan tersebut. Namun mereka menyadari bahwa apa yang mereka ucapan sumpah mereka itu adalah palsu, kebohongan. Namun agar aman, ya, tujuan mereka itu ingin aman, biar nggak ada yang ganggu. Mereka apa? Menutupi kebusukan. Dan tetap Allah itu tampakkan dengan diturunkannya Al-Quran. Allah menampakkan kebusukan, keburukan mereka dengan menurunkan wahyu di antaranya ayat ini. Maka ada yang menyebutkan ayat ini ada sababun nuzulnya. Bahwa di antara orang-orang yang beriman waktu di Madinah, ya, disebutkan banyak sekali ya di antara mereka yang munafik. Yang paling terkenal siapa? Siapa pemimpinnya orang-orang munafik siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Namun di sini ada yang menyebutkan Abdullah bin Nabatal. Suatu kali dia berada di bilik Rasul, berada dekat bilik Rasul. Rasul sudah diberi wahyu, diberitahu nanti akan ada seorang yang matanya itu agak kena glaukoma. Dia akan ke sini dan dia akan memandang kalian dengan pandangan setan. Sebenarnya dia sedang jadi seperti jasus mematai-matai kalian. Dan benar habis itu datang orang itu. Ditanya Rasul, apa yang tidak kau lakukan? Dan kenapa engkau? Karena Rasul sudah diberitahu oleh Allah bahwa orang ini orang yang munafik. Bahwa apa yang kau lakukan, engkau dan kawan-kawan. Ini dia menyangka, saya nggak melakukan apa-apa terhadap engkau. Jadi di belakang Rasul dia selalu mencela menjelek-jelekan Islam. Maka Rasul secara langsung apa yang telah engkau perbuat, dia mengatakan kami nggak mengucapkan apa-apa tentang dirimu wahai Rasul. Kalau nggak percaya saya panggil kawan-kawanku, dipanggil semuanya mereka nggak ada yang ya kami nggak ngomong apa-apa. Padahal Allah telah memberitahu Rasul bahwa sejatinya mereka itu telah maka turunlah ayat ini bahwa wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lam. Mereka bersumpah dengan sumpah
palsu, padahal mereka menyadari kepalsuan sumpah tersebut. Artinya ini menjadikan Allah semakin murka. Akibatnya apa ayat berikutnya? Bersama ayat 15. Allah telah menunjukkan azab yang sangat keras bagi mereka. Itu betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan. Dengan perbuatan dosa mereka. Coba. Perbuatan dosa orang-orang munafik itu kalau dilihat 14 ada berapa? Ada berapa dosa yang telah mereka perbuat di ayat ini loh ya. Kita bicara di ayat ini walaupun kalau di ayat yang lain banyak sekali. Al-Baqarah terutama ya, awal-awal. Di ayat 14 ini tadi apa kebusukannya orang munafik? Satu, loyalitas terhadap musuh Islam, antara musuh Islam dan Yahudi. Dua, bersekongkol, jadi loyal bersekongkol untuk apa? Menghancurkan Islam. Kemudian mereka menyatakan sumpah yang palsu, sumpah dusta. Ini menurut antum dosa kecil atau dosa besar? Dosa yang besar. Bahkan nifak, penyakit kemunafikan itu ada dua. Ada yang i'tiqadi dan ada amali. Yang i'tiqadi yang berkaitan dengan akidah, yang tersembunyi dalam hati. Apa yang tersembunyi? Yang tersembunyi itu sebenarnya kekufuran, walau sebetulnya mungkin identitasnya atau mungkin dikenal dia seorang Muslim, identitasnya juga demikian, tapi dalam dirinya ada kebencian terhadap Islam dan tadi termasuk loyalitas kepada musuh Islam, benci terhadap Rasul, benci terhadap Al-Quran, nggak mau berpegang, nggak mau diajak berpedoman dengan Allah. Bahkan ngatain Al-Quran, expired atau Al-Quran hukum-hukum itu sudah tidak bisa diterapkan. Dan Muhammad itu Muhammad apa? Muhammad itu dapat wahyu karena dia cerdas. Al-Quran itu buatan Muhammad, suka. Padahal dia seorang maka ini adalah dosa-dosa yang berat dan ini besar. Inilah nifak i'tiqadi. Yang kedua nifak amali, nifak yang berkaitan dengan perbuatan. Yang ini masyhur seperti ayatul munafik salasah. Yaitu ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, dan di riwayat lain wa idza khasama fajara. Itu pernah dengar? Ciri orang munafik ada 3. Kalau dia bercerita, dia berdusta. Kalau dia berjanji, dia menyelisih. Idza wa'ada akhlafa, dia mengingkari. Kemudian kalau diberi amanah, berkhianat. Riwayat lain kalau dia sedang terjadi perselisihan, idza khasama fajara, dia melampaui batas. Sifatnya. Nah, ini adalah nifak i'tiqadi apa amali? Amali. Apa bedanya? Nifak i'tiqadi dan amali banyak sekali perbedaannya. Di antaranya bahwa nifak i'tiqadi itu mengeluarkan seseorang dari identitasnya sebagai seorang muslim. Paham? Adapun nifak amali tidak. Walaupun tidak karena dia perbuatan ya, dia sampai kepada i'tiqadi. Tapi hati-hati bahwa walaupun amali kalau itu sering dilakukan itu pelan-pelan bisa menuju kepada nifak i'tiqadi karena seperti kedustaan. Kalau idza haddatsa kadzaba, dia bercerita dia berbohong. Ini harus diwaspadai. Kemudian perbedaan yang kedua ya, bahwa nifak i'tiqadi itu menjadikan pelakunya masuk ke dalam neraka. Adapun amali ya sesuai nanti dengan hasil dari perbuatan. Jadi ini diantara perbedaannya, bahwa apa yang telah orang-orang munafik perbuat ini merupakan dosa besar sehingga Allah mengancam mereka dengan adzaban syadid. Apa adzaban syadid? Siksa yang pedih. Kira-kira siksa yang pedih itu siksa apa? Siksa neraka. Kenapa? Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya sungguh amat buruk apa yang telah mereka
Buat perbuatan apa aja? Perbuatan apa saja? Ya tadi yang disebutkan di ayat 14. Ya, di antaranya itu bersumpah bersumpah, berisi kebohongan, berloyalitas kepada musuh Islam. Kemudian tadi bentuknya loyalitas ya tadi menyebarkan rahasia, membocorkan rahasia, kemudian menyokong musuh Islam untuk menghancurkan Islam dan lain-lain. Termasuk perbuatan mereka orang-orang munafik adalah dibaca ayat berikutnya. Ayat 16, 1, 2, 3, orang-orang munafik. Orang-orang munafik menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Maka bagi mereka azab yang menghinakan. Dan di neraka disebabkannya keengganan mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Paham ayat ini? Masih kaitan dengan sebelumnya? Iya. Allah menghadap orang-orang munafik karena Allah membenci, apakah karena Allah tidak adil? Tidak. Azab Allah, balasan Allah itu sesuai dengan perbuatan manusia. Allah sifatnya adalah al-adil. Adil itu lawannya zalim. Sedikit pun innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Sedikit pun Allah tidak menzalimi hambanya walaupun itu berat biji sawi. Sekecil apapun. Artinya, kenapa Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang berat? Karena dari perbuatan buruk mereka sungguh amat sangat buruk. Yaitu mereka tadi telah menjadikan apa? Sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Tahu tameng? Tahu tameng? Apa fungsinya tameng? Perisai. Sebagai perisai melindungi dari apa? Hal-hal yang membahayakan. Biar nggak kena apa? Nggak kena dari musuhnya ya kan? Biar aman, biar nggak kena sesuatu yang bahaya. Begitu juga mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng, artinya sebagai pelindung aja agar tidak dibunuh oleh orang-orang Islam, agar aman. Karena kalau mereka ketahuan, jadi mereka itu masuk Islam itu karena keterpaksaan dan ingin nyari amannya aja. Inilah tameng. Jadi bukan dari dorongan hati, melainkan karena ingin keamanan dan sebagai untuk menutupi keburukan mereka. Apa yang telah mereka perbuat dengan menjadikan keislaman mereka sebagai tameng agar tidak dibunuh atau dibully atau tidak, mereka tetap bisa aman. Ini adalah perbuatan mereka yang termasuk menghalangi dari jalan Allah. Kenapa demikian? Karena mereka mengelabui banyak orang. Paham ya? Fasuddu an sabilillah. Perbuatan mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka itu sebagai tameng, padahal itu adalah palsu, kebohongan. Mereka dianggap oleh Allah telah menghalangi manusia dari jalan Allah karena sama saja mereka menampakkan kebohongan kenyataan, menampakkan kebohongan tidak sesuai dengan kenyataan. Dan mereka bahkan ya tadi, banyak orang justru terkesima dengan tampilan mereka. Paham maksudnya? Malah kayak biasanya pendukungnya malah banyak. Ya enggak? Didukung, bahkan dukungnya enggak cuma soal support, harta itu juga. Jadi musuh-musuh Islam, itu mereka itu enggak segan-segan mengeluarkan harta, yang penting Islam ini mati. Benar enggak? Itu orang-orang muslim. Mereka belajar sampai kelas sebenarnya muslim, tapi belajar sampai kelas doktoral dan terus titulnya banyak. Sebenarnya satu, pengen ngotak-ngatik Al-Quran. Karena modal mereka bisa ngotak-ngatik Al-Quran, bisa dapat ibaratnya ikut follower atau dukungan itu ya harus dari akademik dulu.
Dan mereka juga dibiayai dari sana, dari barat. Itu orang kafir loh. Mereka itu nggak segan-segan mengeluarkan harta, tenaga, pikiran untuk menghancurkan. Pertanyaannya, di mana orang-orang Islam sekarang? Paham maksudnya? Kalau orang Islam itu sedikit pun maaf, nggak mau ikut andil, nggak punya harta, ayo belajar yang itu. Mereka itu akademik, artinya apa? Berpikir, pikiran itu juga lemah. Tapi satu tujuannya untuk menghancurkan. Dan mereka nggak main-main. Maka kalau kita lihat orang-orang mungkin bahasanya Masya Allah, penemuan-penemuan dan itu ya enggak. Kenapa dan kadang-kadang sampai mereka karena demikian mereka itu di antara sebenarnya awal tujuannya itu mau menguak. Kalau mereka nggak bisa menghancurkan. Maka kalau kau ingin menghancurkan musuh, kau harus kenal musuh. Itu prinsip mereka. Kau nggak bisa mengendalikan Islam kalau kau nggak kenal tentang Islam. Maka sampai mereka itu belajar di Saudi. Itu tujuannya untuk menghancurkan, nggak main-main. Ini nasihat buat apa? Kita sebagai seorang muslim ya jangan kendor, harus sungguh-sungguh. Apa yang kalian punya, kita punya, ayo kita alihkan untuk agama. Tidak harus berupa harta. Antum bisa tenaga, ayo ikut andil. Atau mungkin tidak tenaga, tapi antum kreativitas atau waktu, ayo ikutkan andil. Subhanallah. Maka demikian, jangan sampai sedikit ada panggilan untuk dakwah atau ada seruan untuk datang ke majelis ilmu, antum langsung mundur jangan. Kenapa? Memang musuh-musuh Islam itu menghalangi manusia dari jalan Ta'ala, disibukkan sekarang dengan gadget. Udah lelah apa mainan HP. Habis itu dalam kajian pusing, ngantuk. Padahal kalau bukan HP ada ngantuknya enggak? Depan TV ngantuk enggak? Bahkan giling ke sana kemari juga enggak. Itu diantara cara halus orang-orang menghalangi dari jalan Allah Ta'ala. Maka inilah yang menyebabkan manusia itu terhalang dari jalan Allah, sehingga Allah ancam mereka, falahum adzabum muhin. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih, memedihkan, membuat mereka tersiksa dengan siksaan yang amat berat. Ya. Maka ya kuat, musuh-musuh Islam itu berkeliaran banyak. Dan jangan hati-hati dengan apapun. Mereka orang munafik itu kalau ngomong itu pintar, diplomasinya baik. Banyak membuat orang itu terkesima. Allah sudah nyatakan dalam surat Al-Munafiqun. Gimana bunyi ayatnya? Apa gimana seakan kau melihat jasad-jasad mereka, raga-raga mereka. Gimana bunyi ayatnya Al-Munafiqun? Di sini kan ada ya wa idza ra'aitahum tu'jibuka jasa. Bukan ayat berapa? Wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum husyubun nadar. Dicoba dilihat di surat Al-Munafiqun 4. Di juz ini juga ya. Di surat di modul yang juga. Halaman 554. Sudah? Ya dibaca halaman 554 ayat 4 surat Al-Munafiqun. Mulai dari ayat 2 ini ya. Sebentar, ini agak panjang ya. Sebentar, kita antum tandai dulu. Kemudian mari kita lihat di surat Al-Munafiqun, ya. Ada satu surat yang terang-terangan dari nama Al-Munafiqun. Surat dari awal sampai akhir berisi tentang kriteria sifat orang munafik. Ya, sambil pelan-pelan dibaca. Ya. Ya, 1, 2, 3. Ayat artinya saja dari ayat pertama. Biar kita tahu kebusukannya orang-orang munafik itu kayak apa, kemudian penampilannya seperti apa, dan sikap kita bagaimana. Ayo, 1, 2, 3. Jika orang-orang munafik menghadiri majelisnya. Wahai Rasul, mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Sungguh Allah mengetahui bahwa engkau adalah Rasul Allah.
dan bersaksi bahwa orang-orang munafik itu benar-benar berdusta dalam kesaksian yang mereka perlihatkan. Paham Dan ya? Jadi sumpah yang mereka sebenarnya ucapkan mereka itu dengan menyembunyikan kafiran. kekafiran. Lagi-lagi mereka jadikan sumpah itu sebagai tameng. Tameng. 2 dan 3. Orang-orang munafik itu hanya menjadikan sumpah yang mereka ucapkan itu sebagai penutup dan perisai melindungi mereka dari hukuman dan siksa serta menghalangi diri dari orang dari jalan lurus. Sungguh buruk perbuatan mereka karena mereka telah beriman secara lahir kemudian di dalam hati adalah Allah pun menutup hati mereka disebabkan kekafiran mereka sehingga mereka tidak memahami hal-hal yang Ya, kenapa Allah segel hatinya orang kafir? diri mereka. Lahirnya mereka mengatakan iman, tapi batin mereka menyimpan kekufuran. Sehingga hati mereka disegel dan mereka tidak memahami hal-hal yang mengandung kebaikan. Ayat 4. Apabila engkau melihat orang-orang munafik itu, engkau terkagum pada penampilan mereka. Jika mereka berbicara, engkau mendengar perkataan mereka. Karena kepastian tutur kata mereka, sedangkan hati mereka kosong dan keimanan akan mereka kosong. Dari pemahaman itu ini bermanfaat. Maka waspadalah terhadap mereka, menghadapi mereka, mereka dapat kembalikan dari kebenaran. Adalah musuh-musuh sejati yang musuh. Dan mereka semoga Allah menghinakan dan menjauhkan mereka dari rahmat dan mereka berpaling dari kebenaran. Pahim tum? Ya Rasulullah saja dibilang sama Allah. Engkau melihat mereka, engkau terkagum-kagum dengan penampilannya, dengan omongan mereka. Tapi sebenarnya mereka itu ibarat apa? Kayu bakar, kayu bakar yang disandarkan pada dinding. Nggak ada bakarnya. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi begitu pula mereka. Bukan belajar jihad, wah kokor-kokor, mantap omongan. Kamu kan belajar, nggak mau. Itulah hakikat mereka. Kenapa? Menyembunyikan kekufuran dalam. Maka akan kelihatan. Allah panggilan jihad seperti kemarin panggilan perintah bersedekah ya. Coba keberatan sedekah hati-hati. Ya, apa? Allah nyatakan itu lebih suci mensucikan hati supaya terhindar dari sifat munafik. Berarti kelihatan bahwa hakikat mereka yang mau bersedekah saat mau bermunajat dengan Rasul kok enggan padahal apalagi mampu. Berarti disitulah tersusupi penyakit apa? Munafikan. Termasuk ini kalau di sini ya mereka itu sifatnya kikir ya wala yanfiquna illa wa hum karihun. Mereka tidaklah berinfak kecuali terpaksa berat. Ini ya, nanti penting nanti kalau antum mau kelanjutannya nanti dicontohkan ayat-ayat ini termasuk ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul nanti bisa antum baca di rumah surat Al-Munafiqun. Kita kembali ke Al-Mujadilah. Jadi apa hukuman Allah Ta'ala terhadap orang-orang munafik? Adab yang pedih, adab yang menyakitkan. Artinya mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lebih jelas disebutkan di ayat berikutnya. Ya, dibaca ayat 17. Warga dan anak-anak orang munafik itu sedikit pun tidak akan melindungi mereka dari azab Allah. Mereka itulah penduduk neraka. Mereka akan memasukinya, kekal di dalamnya selama-lamanya dan tidak akan keluar darinya. Dan dia akan diterima oleh setiap orang. Paham di ayat 17? Ya. Kalau di sebelumnya Allah ancam bahwa orang-orang munafik itu mereka adalah calon penghuninya neraka. Mereka akan disiksa Allah dengan siksa yang berat. Mungkin di antara mereka ada yang mengklaim aku punya harta banyak, anak-anak yang sukses. Bahkan tadi ya mereka itu kalau soal akademik nggak main-main.
ya tadi mau menghancurkan Islam. Artinya mengunggulkan kecerdasan, kehebatan mereka, harta mereka, dapat sokongan dari musuh-musuh Islam yang lain. Asal memberi menjadi provokator. Jadi orang-orang munafik itu mereka provokator, ya, memprovokasi antara Islam dengan orang-orang kafir, dan tadi sengaja untuk menyebarkan rahasia, memberi loyalitas. Tidak ada harta maupun anak-anak yang mereka banggakan di dunia ini nanti bisa menyelamatkan mereka saat Allah azab mereka. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau di antara mereka ada yang membanggakan, pengikutku banyak, yang mensupport aku dalam hal itu juga banyak, hartanya banyak. Artinya seakan segala sesuatu bisa dibeli dengan harta. Misal anggap saja semuanya benar-benar, oh ini pimpinan Nabi Muhammad, akhirnya semuanya menginginkan orang itu dibebaskan ke negara. Akhirnya selamat nggak? Selamat. Akhirnya nggak ada apa-apa, akhirnya ada uang. Bukankah gitu? Ya, mungkin di dunia bisa tuh merasa aman, asal ada uang. Entah, maaf, pihak-pihak yang berwajib, para polisi atau disokok pakai uang. Tapi sejatinya di mata Allah itu semua tidak akan bisa menyelamatkannya dari azab. Jadi kalau engkau bisa selamat, merasa aman, itu hanya sementara. Sedangkan jika azab Allah itu tiba, tentu sedikit pun engkau tak bisa selamat. Apalagi azab di akhirat, mereka itu pasti akan masuk ke dalam neraka. Allah nyatakan, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalam. Hal ini sebagaimana Allah nyatakan, orang-orang munafik tentunya di mana? Innal munafiqina fi dzati asfalin nar. Bahkan neraka yang paling rendah, semakin rendah semakin panas, semakin besar azabnya. Ada di surat mana ini? An-Nisa ayat berapa? Coba dicek. Munafiqina fi dzati asfalin. Bunda sudah hafal yang mulai zaman ini ya. Oh, dibuka di surat An-Nisa. Yang keras Nadia. Ayat 145. Innal munafiqina qadi'una wa qadi'uhum fa idza qamu ila shalah qamu kusala yu'minun nas wa la yadhkuruna Allah illa qalil. Coba 145. Untuk buka surat An-Nisa. Halaman 101. Sudah dibuka surat An-Nisa Ayat 100 berapa? ayat 101. Bukan, halamannya 101, ayatnya 145 ya. Oh, 145. Halamannya 101 ya. Insya Allah kalau halaman lebih cepat antum nyari. Kalau kadang surat ya dimaklumi. Baik, mari dibaca ayatnya 1, 2, 3. Innal munafiqina fi Diartikan. Tunggu orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kami tidak akan mendapat seorang pun bagi Nah, ini dengan jelas menyatakan ancaman bagi orang-orang munafik. Mana tempat mereka nanti? Di dalam neraka. Adakah yang bisa menolong mereka? Tidak ada. Walaupun ada harta yang mereka banggakan, anak-anak pengikut yang juga mereka banggakan mungkin di dunia, tapi meskipun kalau ada dia turunkan, maka tidak ada yang bisa bermanfaat, nggak ada yang berguna. Maka ini juga menjadi nasihat buat kita. Sehebat apapun antum, sekuat apapun, sepunya apapun lah orang punya nih. Mungkin kalau biasanya anak apa yang penting ada uang. Ya, cuma jadi alim gampang. Ini soal dunia mungkin antum bisa, tapi kalau Allah sudah menentukan adat, nggak bisa kau selamat. Ya, jadi nggak ada itu semua harta anak-anak yang dibanggakan,
jabatan, pangkat, itu semuanya nggak akan menolong engkau dari azab Allah. Ini apa yang mau dibanggakan? Kenapa? Justru itu semua kalau tidak dimanfaatkan di jalan Allah, justru pertanggungjawaban di sisi Allah semakin berat. Bagaimana engkau didik anak-anak kamu? Dari mana dan untuk apa harta kamu? Ini adalah pertanyaan nanti di hari kiamat. Maka jangan dikira nggak sekedar manfaat, tapi semakin besar pertanggungjawabannya. Harta dari mana? Ini prinsip dalam mengelola harta, termasuk prinsip dalam manajemen harta. Jadi nggak asal hambur-hamburan. Karena nanti ditanya min aina walimah, dari mana dan untuk apa. Ya kau punya segalanya, hambur-hamburan. Tapi panggilan sedekah aja nggak mau. Untuk kebutuhan nafsu, oke. Tapi untuk di jalan Allah masih pakai mikir. Ini sikap seperti ini jangan sampai ya kita sebagai seorang muslim ya, bahwa apapun yang sedang kita usahakan di jalan Allah ini subhanallah. Ini merupakan andil antum menolong agama Allah. Bukan siapapun yang diuntungkan, enggak. Sebentar cuma yaitu kita menolong agama Allah agar kuat dan sehingga musuh-musuh tidak berani untuk berbuat semena-mena. Itu secara perlahan, khususnya orang munafik, mereka itu berusaha menghancurkan Islam, namun kita lawan dengan apa? Dengan apa yang kita mampu. Maka giatlah ya belajar. Belajar nggak cukup, sebenarnya aku iso enggak. Nanti insya Allah untuk belajar ini untuk tidak waspada ya. Semuanya insya Allah punya niat ini ya. Ya harus untuk apa? Kamu dulu nggak tahu, sekarang tahu ya berarti harus berarti. Kalau dulu sesuatu antum nggak tahu, sekarang jadi tahu. Dulu atau nggak ngapal Quran, sekarang bisa ngapal. Maka untuk dakwah antum pasti bisa, masalahnya antum mau bersungguh-sungguh enggak? Semuanya insya Allah kita semuanya akan dalam mengambil ilmu untuk mendakwah. Dakwah bukan harus antum duduk di depan forum, harus diakui, tidak. Antum menyampaikan apa yang antum ketahui kepada orang lain sesuai yang antum mampu, mulai dari komunitas, keluarga, teman-teman. Nanti belajar begini, saling memberi nasihat walaupun tidak. Waktu ustazah enggak harus. Gimana kita menyisipkan nasihat, ucapan-ucapan yang baik dalam entah itu kelompok atau sama teman, sungguh di situ ada nilai dakwahnya. Apalagi di antara dakwah yang paling kuat apa dampaknya adalah dengan memberi tauladan yang baik. Antum rajin, teman antum juga tergerak. Allah, aku juga pengen jadi kayak kamu. Subhanallah, dakwah enggak ini? Dakwah kok ngajinya bagus, aku juga pengen belajar. Subhanallah, dakwah. Dengan memberi contoh atau tauladan yang baik. Maka dikatakan ini yauma yab'atsuhumullah, kapan mereka dimasukkan ke dalam neraka. Ayat berikutnya. Pada hari kiamat Allah membangkitkan semua orang munafik dari kubur dalam keadaan hidup. Lalu mereka bersumpah kepadanya bahwa mereka tidak punya beriman sebagaimana dulu mereka bersumpah di dunia. Awas mereka dunia dia tidak mereka dulu orang lain. Coba dipahami ayat ini. Paham tuh? Jadi Allah menceritakan keadaan mereka nanti di hari kiamat. Apa yang terjadi pada mereka orang-orang munafik nanti di hari kiamat? Saat mereka dibangkitkan dari kubur-kubur mereka, namanya dibangkitkan berarti dihidupkan kembali. Dari ayat ini jelas bahwa yaumul ba'ats, hari pembangkitan itu benar-benar ada, dibangkitkan dari setelah mati. Mereka kemudian digiring dalam padang mahsyar, kemudian mereka diadili atas perbuatan mereka. Nggak jauh beda sama ketika mereka di dunia. Di dunia hobinya bohong, sumpah dengan sumpah yang dusta. Nanti pun di hari kiamat juga kayak gitu. Jadi orang-orang yang memiliki kebiasaan selama hidup jelek, nanti ke bawah setelah dibangkitkan begitu.
Matinya bahkan kondisinya juga buruk, dibangkitkan juga dalam kondisi kayak gitu. Itulah nanti juga orang-orang munafik. Mereka ketika adab Allah benar-benar nyata di depan mata mereka, mereka ingin mengelabui Allah. Dengan apa? Dengan mengklaim dulu kami itu juga beriman. Jadi demikian sumpah mereka. Mereka berkata bahwa itu bisa menolong mereka, bisa bermanfaat. Apakah bisa? Tidak. Tadi sudah di ayat sebelumnya, lan tughni. Nggak akan bermanfaat harta anak dari adab Allah, termasuk kebohongan mereka untuk bisa ditangguhkannya adab Allah. Tidak. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kebohongan yang amat besar yang tidak dilakukan oleh orang lain. Itu kebohongan masalah akidah. Akidah mereka sebenarnya membenci Islam. Maka tadi nifak yang tikodi. Akidah mereka telah rusak dengan sebab mereka sebenarnya menaruh kebencian terhadap Islam, berusaha tokoh mungkin ya, berusaha untuk melenyapkan mulai kalau mau menghilangkan seseorang itu nggak langsung tapi dari tokoh-tokohnya sih. Apa ya? Menginjak-injak penghormatan para ulama gitu kan. Itu caranya seperti itu sehingga nanti pasti bawahannya juga nggak bisa berbuat apa-apa. Dan mulai dari bahkan menginjak-injak kehormatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang Nabi Muhammad dibuat seperti kayak kartun. Ya, ini yang terjadi di mana? Negara mana? Jerman apa Inggris? Inggris. Ya. Ada yang itu juga Quran dijajah dibakar. Kenapa? Karena Quran, Rasul itu adalah pegangannya orang sehingga apa yang menjadi pokok bagi Islam itulah yang harus dilenyapkan dulu. Nanti sehingga Islam semakin akan hilang. Itu usaha mereka. Dan begitu usaha mereka nggak setengah-setengah mati-matian. Masya Allah. Jadi maksudnya ini membaca atau seperti itu rasanya benar-benar kita itu kalau berjuang ya jangan setengah. Belajarnya berjuang di jalan Allah dengan lahir batin. Lahir batin apa? Untuk berkorban dan kita andil untuk Allah Ta'ala dengan kuat atau tenaga apa yang kita. Maka demikianlah usahanya orang-orang kafir dan usahanya orang-orang munafik dan tiada lain. Mereka menganggap itu semuanya mereka berada dalam kebenaran, tapi mereka adalah pendusta, termasuk sembah-sembah mereka adalah kedustaan, sehingga meskipun itu tidak memberi manfaat mereka nanti di hari Allah dikelabui. Dan kalaupun kalian beralasan menyatakan menyelisih apa yang telah kalian perbuat, lisan kalian menyelisih keyakinan kalian, Allah Maha tahu dan tetap Allah azab mereka semua. Nah itu apa yang menyebabkan orang munafik seperti itu? Ayat berikutnya. Setan telah mengalahkan. Mengalahkan dan menguasai mereka sehingga mereka lupa mengingat Allah. tidak. Mereka itulah golongan setan. Tahulah bahwa golongan setan itulah golongan yang rugi. Pahami ayat itu, Akhwat. Pahami ayat 19. Ada yang bisa menjelaskan? Pahami ayat itu. Ya, 18. 19 ya. Karena orang-orang munafik itu telah dipengaruhi setan di dalam hatinya ya. Orang munafik itu dikuasai, Ya. artinya dikuasai setan, dikuasai dan sehingga mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah. Jadi penyebab orang-orang tadi perbuatan orang munafik mukanya banyak. Ya, dan nggak bisa dihitung itu baru ayat itu belum antum buka surat Al-Baqarah, di surat At-Taubah, surat An-Nisa, ya surat-surat yang Madaniyah. Musuhkan mereka di dalam apa? Dan tadi ada surat Al-Munafiqun,
Apakah sebabnya mereka seperti itu? Karena telah dikuasai oleh Setan. Nah, kenapa setan menguasai mereka? Karena mereka tunduk terhadap setan, karena mereka tidak mau melawan setan tersebut. Gimana kok nggak mau melawan setan? Ya, karena mereka mengikuti hawa. Ingat Akhirnya bahwa dia berkawan dengan setan. itulah Akhirnya hawa mereka berteman dengan setan. sekaligus ya dari hawa nafsu mengikuti setan mereka ya orang-orang yang ada di sekitarnya ya tadi mereka memberikan loyalitas kepada orang Yahudi yang mereka itu juga adalah para setan. Paham? Jadi kalau antum ingin tahu seseorang, simple. Siapa temannya? Itu pepatah haram. Kalau kau tanya orang, jangan tanya siapa dia. Siapa temannya? Karena dia nggak jauh bedanya. Nah, orang-orang munafik itu mereka itu ini sama orang-orang yang walaupun kadang kitanya nggak tahu tapi di balik layar kita itu bersekongkol. Pelan-pelan ingin menghancurkan nah, membongkar rahasia-rahasia. Inilah ternyata bahwa keburukan pada dasarnya ya, setan telah mengalahkan mereka dan sebabnya mereka tidak mau melawan setan tersebut sehingga bukannya mereka menguasai setan tapi dikuasai oleh setan sehingga mereka berbuat apa kenistaan-kenistaan yang Allah larang mereka akan menang Allah dan mereka ayat disebut hizbus syaitan apa hizbus syaitan pengikut setan ya. Jadi ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Hizbullah disebut di ayat terakhir ya, Allah. Ulaika Hizbullah. Orang-orang beriman disebut Hizbullah. Ya, di ayat terakhir dari ini. Adapun mereka orang munafik atau siapapun yang meniru perbuatan mereka disebut Syaitan. Apa arti Hizbus Syaitan? Pengikutnya setan. Dan ternyata Allah telah apa akibat menjadi pengikutnya antek-anteknya setan? Apa akibat menjadi anteknya setan? Ya, golongan orang yang Orang-orang yang humul khasirun. golongan yang rugi di Yang dunia dan di akhirat. rugi di mana? Dunia dan akhirat. Akhirat. Dulu di dunia nggak seberapa. Tapi di akhirat kerugian yang amat besar karena akhirat. Contohnya rugi di dunia itu apa tuh? Mereka rugi padahal katanya semua untuk bayaran. Dan mereka nggak mengira masih opini atau informasi ini nggak dibayar. Oh ada yang nyokong dari sana. Bahkan dunia pun memboikotnya menteles ya. Menteles gimana? Di media. Senyum-senyum lagi. Ya. Apa tadi? Apa kerugian mereka? Allah nyatakan mereka rugi di dunia. Kira-kira kerugian berupa apa ini? Kerugian di mana hati mereka disegel oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan hidayah atau petunjuk. Ini kerugian yang amat besar. Maka nikmat Allah itu yang kita diberikan untuk kita. Alhamdulillah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat antum bisa belajar Al-Quran, nikmat antum bisa mengingat Allah dari tubuh hati itu nikmat enggak? Nikmat. Kalau orang itu sudah hatinya tidak terpaut dengan Allah, jauh dari ketaatan, dia tenggelam dalam maksiat. Apakah bahagia? Dia bahkan dia maka ketika ada problem rasanya ingin bunuh diri aja. Kenapa? Karena nggak menyandarkan. Itulah sebenarnya hati yang benar-benar kosong, hati yang hampa, terus kemudian hati yang mudah rapuh, kemudian juga hati yang tidak mengingat Allah itu sebenarnya sudah awal goncangan. Itu adalah kerugian. Maka kita dapati ada dari kalangan muslim orang-orang beriman yang pura-pura ya, tapi dia tetap bahagia. Kenapa? Karena dia tidak menaruh kebahagiaannya dalam urusan dunia, hatinya terpaut pada Allah. Jadi subhanallah bisa senyum. Ya,
Ini mereka, karena mereka menjadi orang yang materialistik, mereka dipermudah oleh dunia, beramal, masuk Islam pun juga karena materialistik. Gitu nggak? Untuk mengejar kesenangan dunia. Dan aman, dan itu sokongan, pura-pura menjadi muslim. Itu sebenarnya, bahasanya mereka itu materialistik. Bahwa segala kebaikan amal soleh itu tujuannya untuk dapat keuntungan dunia. Itulah sifatnya orang munafik. Maka ketika mereka ada guncangan sedikit, mereka nggak siap dan bahkan petunjuk itu dijauh dari mereka itu adalah kerugian. Jadi rugi-rugi jangan nanti bayangkan rugi orang duwe bondo. Malah kalau kita lihat musuh Islam itu rata-rata kok kaya-kaya ya. Ya. Kalau musuh Islam kita nggone ngarep iki ora salat. Tapi rata loro sehat terus ya. Apalagi bisa dolan kono rene. Lah kene sing kamu dino sholat kamu masane kok aneh-aneh wae. Jangan melihat kemuliaan itu dari segi itu adalah terus. Dan aku sedang diuji keimanan antum. Antum itu jalani perintah Allah karena apa? Karena terpaksa atau memang karena cinta Allah? Kalau antum bukan karena Allah, antum gak mampu. Bahkan antum berhenti. Gak adil nih. Apa? Saya kayak gini aja. Inilah itu. Udah, besok gak usah sholat lagi. Allah ya fadun aja. Jangan sampai seperti itu. Berarti antum itu Islam, antum iman ada pada diri antum bukan karena antum mengingat sesuatu, sehingga sesuatu nggak antum dapatkan antum balik. Auzubillahi min syaitanir rajim. Allah ya ini hukumnya ini. Bahwa orang beriman itu menilai kebahagiaan bukan dari segi apa mereka orang beriman diuji sabar, dapat nikmat syukur, dan mereka yakin semuanya baik. Ya, semuanya apa yang Allah tentukan baik. Kalaupun di dunia mereka nggak dapat atau baru sedikit, insya Allah di akhirat mereka yakin dapat yang terbaik di sisi Allah dan yang di sisinya lebih kekal dan lebih baik. Kemudian insya Allah bisa sampai 21 ya. Lanjutkan ya 20. Orang-orang yang Allah dan Rasulnya, mereka termasuk orang-orang yang sangat hina. Termasuk orang-orang yang sangat hina. Paham ayat ini? Paham ayat ini? Ada kaitannya dengan coba ada yang bisa menjelaskan? Mudahkan ayatnya secara tekstual dipahami ya. Siapa yang dikatakan tentang perintah Allah? Orang-orang Termasuk orang munafik tidak? Ya, Iya. Orang munafik mereka itu termasuk para penentang perintah Allah dan Rasulnya. Dalam hal apa mereka menentang Allah dan Rasulnya? Mereka diperintah tunduk kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Al-Quran, menjadikan Quran sebagai petunjuk Al-Quran dalam hidup, mau nggak? Nggak mau. Anti malah Quran aku harus ikutin. Dan seterusnya. Jangan ya tadi bahwa mereka itu sikap mereka termasuk bentuk penentangan terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang hina. Walaupun di mata manusia mereka mulia, mereka sejatinya adalah orang-orang yang hina. Hina di mana? Dunia dan akhirat. Dan kehinaan di akhirat itu lebih besar. Kalau di dunia mungkin masih bisa kamuflase ya. Pura-pura jadi kayak topeng, ditutupi. Mungkin ya, tapi kebusukan manusia itu nggak akan lama-lama pasti akan tercium seperti bangkai ya. Walaupun mungkin sesaat ini atau
atau mungkin berapa kemudian, tapi tetap namanya bangkai itu pasti akan pandai-pandai ataupun engkau mengikuti rapat, bangkai itu bau busuk akan tercium. Itu juga bahwa orang-orang munafik itu mereka dihinakan oleh Allah Ta'ala di dunia maupun di akhirat. Baik. Yang terakhir, mengatakan bahwa kamu Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. coba pahami ayat ini. Ini ada kaitannya dengan sebelumnya enggak? Tentang munafik. Ada Ustazah. Ada kata. Baik, Ahsantum. Anda yang mau menjelaskan ayat ini dan dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya? Allah seolah-olah ingin mempertegas atau menjelaskan bahwa Allah dan Rasulnya itu pasti menang sekuat apapun permusuhan atau segala tipu daya kemunafikan itu. Allah dan Rasul. Dengar teman-teman? Apa sih usaha tipu daya orang munafik terhadap Islam? Menginjak-injak agama Islam, menghancurkan agama Islam. Mereka memprovokasi agama Islam. Maunya menghancurkan Islam, ya nggak? Agar ya Quran nggak dijadikan gimana sih biar nggak ada Quran, aturan undang-undang yang nggak diterapkan. Kemudian kalaupun mereka Islam tapi Islamnya dibuat abal-abalan, disibukkan dengan urusan dunia. Jadi kayak Islam hanya identitas. Mereka istilahnya ingin mengalihkan orang-orang Muslim itu dari jalan Allah. Nasoddu an sabilillah. Itu jelas misi yang orang-orang munafik. Tapi ingat, sekuat-kuatnya mereka ingin menghancurkan agama Islam, tetap Allah telah menyatakan suatu janji bahwa siapa yang akan menang? Islam menang, tak bisa dikalahkan. Itu masalahnya, kamu mau nggak berjuang di jalan Allah? Nah, kenapa kok kadang-kadang Islam ini kok kayak kalah ya? Berarti apakah Allah menyelidiki janjinya? Nah, yang salah siapa? Orang-orang Islam itu. Kenapa mereka satu? Perlu yang kita koreksi. Mereka ya banyak dari kita belum mengikuti perintah aturan-aturan Allah dengan seharusnya, dengan yang benar. Ya. Jadi ini mari kita berintrospeksi bersama bahwa kenapa masih, tapi ingat Allah, janji Allah bakal menolong kita. Pertanyaannya, kita mau berjuang dan perjuangan ya tadi tidak setengah-setengah, berjuang harus dengan sekuat tenaga, seoptimal mungkin dengan apa yang kita mampu. Jadi satu, Allah sedang menguji kejujuran hati kita bahwa dalam perjuangan ini semata mengharap apa? Ridho Allah Ta'ala. Nah, inilah harapan ridho Allah Ta'ala ini bisa kita wujudkan ketika kita mengharapkan, yaitu ketika kita menjadikan amalan ini semata karena bertakwa kepada itu. Nah, ini sangat perlu sekali introspeksi bahwa Allah sudah menjanjikan ini, sedangkan mau nggak kita berusaha untuk berjuang? Ya berjuang mulai dari melawan hawa nafsu, mentaati perintah Allah dan Rasulnya, berpegang teguh kepada undang-undang agama mulai dari diri kita sendiri. Kemudian ya tadi kita mengajak yang lain, ya tadi dakwah. Kita minta ya Allah, antum ketika ingin Islam saya Allah tolong, antum nggak cukup sebenarnya doa. Antum harus memperbaiki satu diri sendiri, kedua orang. Siapa yang terbesar? Mulai dari keluarga. Itulah kenapa Allah bilang ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa alaikum naro. Kenapa? Karena keluarga itu bagian yang pokok sebelum yang lain. Kalau dalam pekerjaan itu baik, kuat, subhanallah, dia akan mudah
merubah ke yang lain untuk dakwah. Ini Islam caranya seperti itu. Pertama dari diri sendiri, yang terdekat keluarga, kemudian yang lain. Maka dari sini pentingnya kita juga menjaga keutuhan keluarga. Jangan kita biarkan cerai berai, gontok-gontokan sampai terputus semuanya. Ya itu gimana caranya? Inilah subhanallah yang mungkin agak perjuangan sulit karena kadang kita paham, satunya nggak paham. Tapi antum jangan putus asa. Ya, selama ya namanya antum orang yang paham, ya pelan-pelan nggak apa doakan dan tetap kita berusaha menjalin dengan silaturahmi yang baik sehingga nilai-nilai dakwah Islam itu bisa dipahami oleh mereka. Jangan keburukan dibalas dengan saya membenci kamu. Ini patokan kamu sosok kamu antum juga. Jangan. Hadapi aja dengan senyum, beri dia hadiah. Lama-lama malu sendiri ya. Akhirnya praktek lagi. Nah, saat itu antum bisa menyampaikan dakwah. Mungkin nggak antum bisa dakwah juga nggak orang kenal siapa tiba-tiba ngomong. Akan diterima nggak omongannya? Atau mungkin antum datang kajian, ada orang datang, siapa ini? Omongannya aneh nih. Mau nggak? Manusia itu cenderung mereka itu mengenal dulu, kenal dulu, sehingga hatinya menyatu. Begitu juga kalau kita berdakwah kepada orang lain, ya kita memang mengambil hatinya. Ya, ini juga perjuangan menjadikan hati mereka siap untuk menerima dakwah. Nah, pelan-pelan, insya Allah akan luluhkan hati. Ini adalah termasuk usaha menolong agama Allah, yaitu menolong Allah dengan menolong agamanya, sehingga agama ini Allah menangkan dari tipu daya orang-orang kafir, tipu daya orang-orang munafik, karena Allah adalah Qawiyyun Aziz. Apa Qawiyyun? Kuat, maha kuat. Apa kuat dalam hal apa ini? Sama dengan Qadir. Kuat apanya? Kuat semuanya. Kalau kaitan dengan sebelumnya apa? Tadi Allah bilang kami akan menangkan. Kuat dalam melawan orang-orang munafik pun saja. orang-orang kafir. Kuat, sekuat-kuatnya orang munafik itu bikin tipu daya terhadap Islam, tetap Allah itu yang maha kuat. Dan ada nggak yang bisa menandinginya? Mereka tipu daya makarnya orang munafik itu nggak seberapa. Allah maha kuat. Artinya dia kuat untuk menyiksa mereka. Dia maha kuat untuk bisa mengalahkan tipu daya mereka. Ini harus diyakini oleh orang beriman. Ingat janji Allah itu lagi-lagi benar. Kalau Gaza, kenapa kok Gaza kok keadaannya kayak gitu? Oh, berarti Allah nggak sesuai janjinya ya. Coba saya tanya. Yang terjadi di Gaza. Bukankah Gaza negara Islam? Tapi melihat kan? Apa berarti Allah nggak sesuai janjinya nih? Apa kira-kira lantas kenapa seperti itu? Allah sedang menguji mereka apakah teguh keimanan mereka. Karena banyak orang itu kalau diuji kelihatan paham? Ini banyak kadang orang diuji sampai sedikit aja balik maaf kufur. Itu berarti dia belum benar-benar beriman. Kekuatan iman itu benar-benar teruji saat ada ujian. Ujian apa ya? Ujian bisa jadi harta, jabatan. Bener teman ra. Hak durunge gue ada sholat paham. Datang ini bareng wis gue kaya sholatnya telat. Bahkan mungkin kalau ditinggal lain ketinggalan. Berarti dia seorang mukmin yang benar nggak? Itulah sebenarnya segala sesuatu karena adalah ujian bagi kita untuk membuktikan apa di antara kami yang benar-benar beriman dalam kondisi apapun keadaannya. Semoga Allah berikan kita hamba-hambanya yang jujur, hamba-hambanya yang beriman lahir dan batin, tunduk patuh kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah menerima apa yang kita persembahkan untuknya di jalannya. Alhamdulillah. Selesai di ayat 21. Ya, mungkin ada yang ditanyakan. Waalaikumsalam. Sebenarnya ada PR ya? Ya enggak? Ya ini sengaja akhir PR-nya. Sudah kerjakan kabarnya?
Belum. Ya Allah, nggak saudara. Ini dari tadi kok nggak bisa ya. Sampai ganti sedotan. Kalau ijazah jelasin. Ganti sedotan. Jadi antum bisa mengidentifikasi mana yang kalau mata ini tahu nggak? Dia pasti sudah tahu. Antum kira-kira sudah ciri-cirinya sudah tahu kan? Kita belajar dulu baca ciri-cirinya. Nah, ini ada orang-orang munafik itu ada ini. Kapan adanya? Apakah hanya di zaman Rasul? Bahkan di setiap zaman. Di setiap zaman. Apalagi zaman kita sekarang. Makin banyak. Fikum soal ya Allah yang ditanyakan. Sebenarnya kalau ulahnya orang kafir itu nggak menolong mereka bertobat. Justru Allah mungkin mengeluh mereka berat-berat mereka karena mereka merasa paling kuat disokong oleh era budaya Amerika. Ya enggak? Mereka itu sama yang merasa yang kuat Amerika Israel. Padahal sebenarnya mereka itu dengan apa yang terjadi di Gaza dengan Israel itu sudah makan banyak artinya keburukan yang mereka lakukan itu untuk menyambut dosa. Makin nanti azab Allah. Apapun ada orang-orang yang bertobat, ya alhamdulillah hatinya terbuka. Tapi keburukan orang munafik, orang-orang kafir itu justru menambahkan mereka semakin jauh dari Allah Ta'ala, semakin besar nanti siksanya untuk mereka. Kalau taubat yang jelasnya yang dikehendaki oleh untuk orang-orang beriman, mereka kembali kepada Allah, mereka memperbaiki gaya hidup mereka menjadikan Quran sebagai aturan pedoman dalam hidup. Ini yang harus kita koreksi. Mungkin ada yang salah juga dengan gaya hidup kita selama ini. Kalaupun maaf, mau berbuat baik itu pun juga terpaksa. Ingin dapat nama, ingin apalah. Nah ini juga Allah akan menegur kita, bukan seperti itu. Kita menyembahkannya hanya untuk ya inilah yang sedang kita perlu evaluasi. Kenapa Allah belum menurunkan pertolongannya? Allah maha benar janjinya ya. Ini janji Allah loh ya. Allah nggak akan menyelisih. Pertanyaannya apa usaha kita agar Allah menolong kita? Tadi sudah kita bahas ya. Maka ayo kita berjuang sekuat tenaga ya. Dengan taatan, dengan tolabul ilmi dan insya Allah dengan dakwah. Itu betul-betul. Tapi itu soal ada lagi yang ditanyakan? Iya. Doa Allah yahdiha. Dinasehati kalau tidak nasihati orang yang terdekat dengannya. Kalau kita sebagai orang yang dibenci mesti nggak dinasehati mentah. Sampaikan pada orang yang mungkin dekat dengannya, ya mungkin ini nggak mudah juga. Artinya ini perlu dinasehati, diperbaiki. Karena kadang orang seperti itu juga nggak ngerasa. Kalau kita bisa mengingatkan, tapi jangan saat itu. Di waktu yang lain, saat hatinya terbuka, ya tadi kita sabar, kita berusaha memperbaikinya.
ambil momen yang dan tadi mengingatkannya kalau kita mungkin bisa dengan kalau ngirim surat ya, nggak usah disebutkan dari siapa. Nanti sekarang sebenarnya nggak usah kirim surat, dikirimi broadcast itu langsung ke hatinya video ya. Ini nggak antum atau siapa mau melawan saja laki perempuan ya pertama nggak usah dibalas, kedua kamu akan perbaikin karena dia akan malu. Masalahnya ini adalah kadang watak ya, watak sifat nggak mudah mengubah, tapi kadang kebaikan kita itu akan merubahnya ya, apalagi bertetanggaan sungguh rasanya memang sangat menyakitkan ya, tapi balas ya kalau bisa menegur dengan teguran yang baik, diambil momen yang pas itu lebih baik. Mungkin nggak antum atau siapa ya, namanya orang kalau sudah merasa paling benar ya kayak gitu, yang lain semuanya dianggap nggak salah ya, tapi ya kita sama sabar sebagai tetangga. Kedua kalau bisa memperbaikinya, perbaiki dengan cara yang baik, kalau nggak bisa dari kita ke orang lain. Tapi ya nah kalau insya Allah yang lain nanti bisa di pertemuan yang berikutnya ya. Kita akhiri bersama satu majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Oh ya, lali ada di kertas. Lanjut. Lupa bisa kotak. Tapi terus sudah selesai. Terus, nah itu lihat rekamannya gimana? Lihat rekodnya itu gimana? Nggak tahu. Ini kok cek masuk? Tadi udah pencet rekam kan tadi ya? Tapi kalau tulisannya apa lagi? Oh, ini. Tadi
tadi udah. Oh, ini hentikan Nah, rekaman. terus? Udah.